Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sore hari ini saya akan coba membahas tentang soal-soal uji kompetensi yang nanti mungkin teman-teman akan hadapi ya pada saat melaksanakan atau menghadapi ujian kompetensi nasional yang dalam waktu dekat akan teman-teman hadapi. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahan kajian dulu ya, supaya di sini kita sama-sama saling sepaham ya terkait dengan mata ajar manajemen keperawatan, supaya teman-teman nggak bingung juga. Aduh Bu, saya udah 2,5 tahun ini menempuh pendidikan sarjana dan nurse, apa dong yang harus saya pelajari gitu kan ya, bingung. Nah sekarang kalau udah tahu batasan itu akan lebih memudahkan kita ya. Nah di sini saya hanya menyampaikan bahan kajian aja, takutnya nanti terlalu lama kalau dibahas satu persatu. Ya insya Allah akan ada sesi selanjutnya ya untuk bahasan satu persatunya. Nanti kita akan langsung ke soal ya. Nah, bahan kajian untuk mata ajar manajemen keperawatan ini antara lain adalah fungsi manajemen yang sudah dipelajari waktu akademik. Ingat kan ya, walaupun ini setiap kelas beda pengajarnya, cuma semuanya kan koordinatornya kebetulan saya ya. Jadi saya bisa nih memastikan kalau materi-materi ini sudah diterima oleh teman-teman, ditambah lagi pada saat nurse juga sudah dikembangkan dalam proyek inovasi ya di ruangan tempat teman-teman berdinas ya. Seperti contohnya misalnya komunikasi efektif SBAR, itu banyak ya beberapa yang juga mengimplementasikan SBAR ini dalam proyek inovasinya. Terus kemudian juga terkait dengan mutu asuhan, keselamatan pasien, itu seringkali diangkat dalam kegiatan inovasi ya di nurse yang pada saat kalian menempuh praktek profesi ya kan. Nah di sini di reminder lagi, diingat-ingat lagi, dicari-cari lagi materinya ya, karena lingkup bahan kajian untuk mata ajar manajemen keperawatan ya beberapa ini gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 10 ya, 10 bahan kajian gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke soal. Nanti sama-sama kita bahas ya, supaya kita bisa tahu gitu ya kekurangan kita gitu ya, karena saya juga belajar gitu ya. Oke. Nah, pada soal-soal uji kompetensi itu khas ya kalau didahului oleh yang kita kenal istilahnya dengan vignette ya, vignette atau kasus begitu ya. Jadi di sini selalu diawali ada kasus dulu, entah 1 kalimat, 2 kalimat, atau beberapa kalimat, kemudian diakhiri dengan pertanyaan gitu ya. Nah dari soal-soal yang ada itu kita scanning dan skimming, istilahnya begitu ya. Kita scanning, skimming, kira-kira jangan terlalu lama juga bacanya, karena waktunya itu satu soal hanya 1 menit ya, dan itu dibatasi ya oleh soal-soal yang lain. Jadi jangan mentang-mentang suka sama manajemen keperawatan terus kalau ngerjain soal manajemen keperawatan tuh kayaknya harus benar gitu ya, sampai terlalu lama hanyut dalam mengerjakan soal. Nah itu harus di-manage waktunya. Di dalam layar monitor juga nanti akan ada panduan waktu ya. Di situ bisa jadi warning buat teman-teman ya, agar memanage waktu dengan tepat gitu ya. Nah, saat kalian membaca soal itu kira-kira setelah di skimming apa yang diminta oleh
pertanyaan. Nah, itu ya yang menjadi fokus kita. Karena ada data yang bersifat perancu dan juga memang data yang dibutuhkan oleh soal. Nah, gitu ya. Nah, ini menjadi kalau nggak salah gaya kepemimpinan itu ada di bahan kajian ya. Bahan kajian di mata ajar manajemen keperawatan. Nah, sama-sama kita baca coba. Bentar ya. Ini kalau saya yang baca kok ya gimana gitu ya. Suara emas saya harus disimpan. Ayo Bu Dame, Ibu kita ini baca dulu Bu. Baik Bu, Kepala Ruangan melakukan rapat pertamanya. Ia menyapa staf dan menyampaikan bahwa ia ditunjuk untuk meningkatkan mutu. Ya. Kepala Ruangan menunjukkan rencana yang ia buat dan menyusun daftar tugas dan aktivitas yang harus dilaksanakan oleh setiap staf. Ya. Sebagai tambahan, ia meminta seluruh staf untuk melaporkan adanya masalah secara langsung karena semua keputusan ada pada kepala ruangan. Pertanyaan soal, apa tipe kepemimpinan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh perawat manajer tersebut? Ya, silakan. Bu, autokrat Bu. Autokratik Bu, Abu. Oke, kita menjawab autokratik. Bu Nasiri nanti marah sama saya, jangan ya. Bu Yaya. Nggak apa-apa Bu, saya nggak marah Bu. Marah. Karena keputusannya pada sama kepala ruangan Bu. Betul ya. Jadi di situ ada keywordnya. Autokratik. Kita nggak suka marah Bu. Iya benar-benar ya. Biasanya makin matur, makin bijak. Makin matur. Mau diomongin itu ya. Terus apa tipe kepemimpinan? Jadi di sini ada keywordnya. Keyword pada pertanyaan itu ya, pada statement di kasus itu adalah bukan ada pada kepala ruangan. Ya di sini dominasi dari si leader. Ya sehingga itu khas banget kepemimpinan autokratik. Nah, dalam hal ini nanti ya jangan lupa dibaca-baca lagi ciri-ciri kepemimpinan yang lainnya. Jadi setiap kali teman-teman dapat soal gitu ya, itu pilihan jawabannya juga dipelajari ya. Karena pilihan jawaban pada soal-soal UKOM ya atau pembahasan UKOM itu soal pilihan jawaban itu semua benar ya. Jadi kita diminta untuk memilih yang paling benar. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya Bu. Ya juga dicari gitu ya. Ini kayaknya Pak Ambil jawabannya ya Bu, baik Bu aja nih ya. Sekarang kita membaca soal, nanti takutnya lagi nyupir ya. Oke. Nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 2. Soal selanjutnya ya. Silakan, ini yang lagi audionya aktif Bu Oce. Silakan Bu Oce. Dimatiin audionya. Izin Bu, mau sholat asar dulu Bu, maaf. Siap. Ini ada lagi yang lainnya, ini Bu Minda. Bu Minda, ayo silakan baca soal. Maaf Bu, saya lagi bawa kendaraan di tol. Jadi nggak bisa baca. Oke, Pak Bastian. Ya aja Bu. Ya, siap, nggak apa-apa. Pak Bastian, silakan Pak Bastian. Tadi saya lihat Pak Bastian kayaknya lagi ini banget, fokus banget tuh saya lihat tadi. Pak Bastian, baca soalnya. Nanti kalau Bu Leni udah join, infoin saya ya. Soalnya kan saya nggak lihat partisipannya. Siapa aja deh, Bu Nasiri, ayo bantuin dong baca. Kepala ruangan ICU memberikan keleluasaan dalam bertindak kepada perawat karena semua perawat sudah memiliki sertifikat pelatihan dan memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun. Ya, kepala perawat lebih banyak mengawasi kinerja daripada terlibat langsung. Pertanyaannya,
Ya. Apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan? Ya, silakan Pak Hisen atau siapa yang mau menjawab. Jawabannya, pilihan jawabannya ada transaksional, otokratik, demokratik, laissez-faire, situasional. Silakan. Ayo, ada Bu Ambar, Vivi, Maria Oktaviani. Ayo, silakan. Kapan lagi kita ngebahas soal, ya? Bu Kartika? Bu Kartika, apa jawabannya Bu Kartika? Ini ada orangnya gak ya? Bu, jawabannya. Jawabannya apa? Kalau nggak C, D, Bu. Demokratik atau D, laissez-faire. Bu, D. Pak Hisen kalau nggak C atau D. Tapi nggak ada jawaban di hukum yang pilihannya 2, Pak. Harus 1. Iya, Bu. Karena demokratik itu, Bu, memang memberikan keluasan pada bawahannya untuk bertindak. Tapi laissez-faire ini juga kan antara demokratik dengan ini apa namanya, memberikan keleluasaan juga, tapi juga pemimpin juga kurang ngurusi gitu, Bu, kurang begitu memperhatikan gitu. Laissez-faire. Jadi jawabannya apa? D, Bu, D. Pak, Bu, C. Siapa yang jawab C? Siapa yang jawab yang lain? Demokratik, Bu. Demokratik. Aisyah jawabannya apa? Karena Yang D, Bu. Yang D. kalau unitnya memberikan keleluasaan kepada perawat. Oke, Pak Agus jawabnya apa? C. Demokratik, C. Demokratik, C. Karena kepala ruangannya memberikan keleluasaan pada perawat yang sudah mempunyai sertifikat. Oke. Pak Hisen, jadi jawabannya apa? Demokratik, Bu. C, Bu. C. Yang lainnya? C semua. C semua. Oke, salah. Jawab Hah? Yang D, Bu. Yang D. Delta, Bu. Delta. Delta. Bu. Laissez-faire. Karena laissez-faire itu dia cenderung tidak mengawasi. Ya, makanya kalau diingat-ingat jadi lazy, males. Jadi pemimpinnya bukannya ada identik jadinya males, bukan. Tapi laissez-faire ini dia diidentikan dengan kurangnya pengawasan, tapi berfokus kepada target. Gitu. Jadi tetap target yang ingin dicapai. Cuma gaya kepemimpinannya itu jarang mengawasi. Dia memberikan keleluasaan kepada anak buahnya. Ya, biasanya laissez-faire ini cukup efektif ya jika digunakan pada kultur anak buahnya yang mahir, yang profesional, gitu ya. Yang memang memiliki jam terbang yang tinggi, berpengalaman gitu. Jadi gaya kepemimpinan laissez-faire justru malah efektif, justru malah bisa mengembangkan kreativitas si anak buahnya karena tidak didikte oleh si leader. Nah, jadi di sini kata kuncinya ada pada lebih banyak kepala ruang lebih banyak mengawasi kinerja daripada terlibat langsung. Saya salah nulis. Pantesan teman-teman. Nah, itu dia Bu Devi yang saya tanyakan. Ya, tadi bilangnya saya mau ngejebak di sini loh. Kepala ruangan. Itu makanya saya komparasi sama dia, Bu. Ya. Di sini nih ya, di sini. Saya jadi sekaligus ngejelasin tentang laissez-faire. Saya tadi mau rencana mengecoh teman-teman di sini. Kepala ruangan jarang mengawasi. Jawabannya kalau mengarah ke pertanyaan ini tetap C ya, tapi arah pertanyaan saya sebenarnya jawabannya D, laissez-faire. Oke, terima kasih ya Pak Isen ya. Ya berarti udah pintar mencari kata kunci. Iya benar Bu. Tadinya mau ngecoh laissez-faire. Jadi kepala ruang jarang. Bu Devi, diijo-ijoin dong kata kuncinya diijoin Bu. Ya nanti. Ya. Jadi teman-teman, sebelum lanjut, tolong teman-teman yang ikut sinergi
itu juga latihan soal-soal itu. Jadi nanti seperti kata Bu Herlina, kata kuncinya bisa ke teman-teman. Nah, ini saya kan dikasih link nih untuk memantau teman-teman yang ikut sinergi. Kalau nggak salah yang ikut sinergi itu ada 91-an. Tapi yang baru mengerjakan 36%. Jadi saya harapkan dengan latihan soal-soal seperti yang dijelaskan tadi. Jadi saya itu pernah tahu nih kata kuncinya di mana sih gitu. Iya. Ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau kita rajin lihat soal, tadi bisa seperti Pak Hisen, bisa Bu ini kayaknya ini. Nah, jadi ada pengecohnya tuh kelihatan gitu ya. Oke, silakan Bu Depi. Oke, makasih Bu Leni. Jadi maksudnya Ibu tadi juga sambil melatih yang dari sinergi ya. Karena ternyata baru 36 orang ya Bu yang ngerjain ya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga ya di sini. Silakan Pak Agus Supriyatna tadi kayaknya udah menjawab. Silakan membaca soal dulu Pak Agus. Baik Bu. Perawat A sedang mengumpulkan data tentang status kesehatan klien, kemampuan klien mengelola kesehatannya, serta meninjau hasil konsultasi dari medis atau profesi lainnya. Pertanyaan soal, apakah tahapan proses keperawatan yang dikerjakan oleh perawat A? Ya, silakan dijawab Bu Herlina atau Bu Evi. Silakan. Dicoba dulu dijawab. Nggak apa-apa. Bu. Kenapa menjawab A? Bu, karena di situ mengumpulkan data tentang status kesehatan klien, kemampuan klien mengelola kesehatannya. Mengkaji, Bu. Mengumpulkan data itu mengkaji. Di sini bukan melakukan diagnosis ya. Bukan diagnosis, tapi lebih kepada penelitian. Herlina maksudnya. Iya, Bu. Sudah. Apa sama jawabannya dengan Bu Herlina? Tidak ada jawaban lagi dari Bu Herlina aja. Kata kuncinya ada pada kata yang Herlina, kumpulkan data tentang status kesehatan klien. B boleh Bu, B. Diagnosis. Karena datanya sudah ada Bu. Tinggal dianalisa Bu. Jadi masuk ke kegiatan diagnosis ya Bu. Tapi tidak ada bilang analisa. Ini buat Triani. Bu, evaluasi. Evaluasi. Kenapa nih evaluasi? Kesehatan klien. Belum, tidak ada kata analisa ini, mengumpulkan data. Kalau mengumpulkan data biasanya udah masuk di analisa Bu. Delta Bu. Bu, pelaksanaan Bu, implementasi Bu. Pelaksanaan lagi, gimana nih sudut pandangnya? Menjawab pelaksanaan. Bu. Karena data-data yang dikumpulkan itu selain dari data medis, hasil konsultasi juga profesi lainnya dikumpulkan untuk melihat hasilnya, kemudian menilai nilai kemampuan dari klien untuk mengelola kesehatannya. Jadi ini bagian dari melaksanakan intervensi, Bu. Jadi pelaksanaan. Intervensi itu aspeknya kan ada 4 itu ya yang saya tahu tuh, yang ada di Siki. Apakah itu termasuk ke dalam pelaksanaan? Dalam 4 komponen itu? Tahapan proses keperawatan pada pelaksanaan itu ada intervensi yang 4 area, 4 aspek dalam intervensi itu, ya itu masuk ke pelaksanaan. Mengumpulkan data tentang status kesehatan klien,
kemampuan klien mengelola kesehatannya, serta meninjau hasil konsultasi dari medis itu mengarah pada pemeriksaan penunjang begitu ya. Itu masuk ke dalam collecting data. Tadi Bu Andriani mengarah pada diagnosis. Gimana nih? Pengkajian atau diagnosis? Kalau ke arah perencanaan tidak ada di sini statement mengarah pada penegakan pembuatan penentuan tujuan sampai kepada rencana intervensi. Pelaksanaan itu melakukan hasil dari perencanaan. Tidak ada statementnya di sini. Ya, Bu. Beta Bu, dia masuk Bu. Nah, ini Alfa Bu. atau diagnosis. Bedanya di sini. Diagnosis. Diagnosis atau Pengkajian Bu. data tentang kesehatan lingkungan masih masuk ke dalam pengkajian. Ya, sampai kepada penentuan problem sampai kepada etiologinya gitu ya, itu baru masuk ke dalam tahapan diagnosis gitu ya. Teman-teman yang lain, teman-teman tolong di mute supaya Jadi jawabannya apa ya Bu? suaranya ketinggian. Jawabannya A, Bu Devi. Bu Devi dihijau-hijauin boleh Bu, soalnya lagi dinas kadang-kadang nggak sempat mendengarkan fokus, jadi kalau ada hijaunya itu jadi saya boleh lebih bisa kelihatan, boleh nggak Bu? Karena ini sambil dinas soalnya Bu. Ya nanti kan dikirim. Enggak. Oke, soalnya nggak bisa diedit nih. Aduh. Kayak gini ya. nggak bisa diedit dia kalau di sini. Nanti catat aja Mbak Herlina, nanti akan Mbak Herlina buat catatan. Kan soal mau dikasih. Ya karena lagi dinas. Bukan soal Ya. kan diberikan. Nanti maksud saya dicatat aja. Oh ini kuncinya ini. Ya. Nggak bisa diedit kalau pas lagi begini. Iya deh Bu. Iya. Ikuti dulu aja. Ikuti dulu aja ya. Kemudian ini lanjut pertanyaannya masuk ke dalam pelaksanaan ini ya. Intervensi ya, diperhatikan jenis intervensi ya. Baik, di sini ada siapa ya? Pak Amril udah bisa baca soal, silakan Pak Amril. Bisa Bu. Ya, silakan dibaca. Halo Bu. Ya. Saya baca soal ya Bu. Ya, silakan. Buan B dengan diagnosa post stroke hemoragik hemiparase kanan didapatkan keluhan apasia dan kelumpuhan pada tangan dan kaki kiri. Perawat melakukan latihan gerak karena ada kondisi rentang gerak tertentu, maka bekerjasama dengan fisioterapis. Pertanyaan soal, apakah jenis intervensi yang dilakukan oleh perawat? A. Terapeutik, B. Observasi, C. Edukasi, D. Kolaborasi, E. Mandiri. Ya, Delta silakan. Bu. Delta Bu. Kolaborasi Bu. Bu kolaborasi. Bukan mandiri. Bukan tindakan terapeutik. Bukan tindakan terapeutik ya. Bukan Bu. Kata kuncinya kerjasama Bu dengan fisioterapis. Ya, intinya adalah bekerja sama ya. Jadi di sini bukan tindakan terapeutik kuat, tapi lumayan kencang suaranya ya ini teman-teman. Nah ini juga masuk ke dalam bahan kajian ya.
bahan kajian dalam mata ajar manajemen keperawatan, yaitu tingkat ketergantungan pasien. Ya, ini materi Bu Leni. Ayo silakan Bu Nuri, ayo Bu, baca Bu. Baca aja Bu, kalau bisa langsung Iya, jawab. Bu. Amin. Perawat B memiliki beberapa klien yang dikelola selama shift berlangsung. Salah satu ini. Salah satu pasiennya terpasang infus dan dapat secara mandiri melakukan aktivitas sehari-hari. Pertanyaan soal, apakah klasifikasi tingkat kebutuhan pasien terhadap tindakan keperawatan? Minimal care, Bu? Kenapa Bu jawabnya minimal care? Minimal Bu, minimal care. Kenapa Dapat secara mandiri Karena kata kuncinya di sini secara mandiri dapat melakukan aktivitas sehari-hari, Bu. Oke, kalau yang lainnya intensive care, intermediate care itu bagaimana gambarannya? Kalau intensive care itu berarti dia tingkat ininya total care, berarti, jadi Bu. kayak Total care, dibantu semuanya. Jangan lupa untuk kami juga sampai kepada jam keperawatannya ya. Ya, jadi nanti misalnya muncul di situ klasifikasi tingkat kebutuhan pasiennya itu dia memberikan data soalnya memberikan tentang waktu. Nah, itu bisa tuh salah satu note juga ya, kata kunci juga untuk tingkat kebutuhan pasien. Oke, kajian selanjutnya ini tentang fungsi manajemen. Ya, silakan. Martina. Ya Bu. Ya Bu. Martina ya Bu. Ya. Perawat T secara periodik mendapatkan penilaian dari kepala ruang pada masing-masing. Logbook berisi tentang performa kinerja perawat serta target capaian dalam kurun waktu tertentu. Pertanyaan soal, apakah fungsi manajemen yang diterapkan oleh kepala ruangan? Oke. evaluasi, Bu. Yang mana? Bu Yaya? Evaluasi, Bu. Evaluasi, karena di logbook itu Bu berisi tentang Performa kinerja dan capaian uraian evaluasinya, Bu. kinerja perawat Bu. Jadi jawabannya Evaluasi. Ada jawaban lain? Kata apa lagi? Controlling, Bu, pengendalian, Bu. Controlling, Bu, pengendalian. Ya. Kenapa Pak Hisen jawab controlling? Karena sifat dari manajemen perawatan adalah POSAK, Bu, planning, organizing, staffing, kemudian evaluating dan controlling, Bu. Ya, belum. Jawabannya belum. Coba ini lagi dianalisa lagi. Selain evaluasi, ada jawaban lain? Pengendalian, Bu. Bu Ika menjawab Pengendalian, Bu. pengendalian. Pengendalian. Ya. Kenapa Bu Ika menjawab pengendalian? Pengendalian soalnya di sini tulisannya apa? Memastikan pencapaian kinerja program sesuai dengan rencana pedoman regulasi dan kebijakan. Lain ya kalau supervisor yang jawab. Bu Leni gimana Bu Leni sebagai pengampun? Jadi benar tadi Pak Isen juga benar, Bu Ika juga benar. Karena ingat fungsi manajemen itu ada 4, di keperawatan ada 5. POSAK, planning, organizing, staffing, kemudian Evaluating, Bu, evaluating. Controlling. Nah, evaluasi itu termasuk di dalam mana dia gitu. Ya.
Kan evaluasi itu termasuk di mana sih? Di actuating atau di controlling? Controlling, Bu. Ya, gitu ya. Jadi fungsi manajemen ingat, nggak ada evaluasi. Evaluasi itu ada di dalam bisa di dalam controlling dia. Ya. Ya. Jadi jawabannya apa, Bu? Pengendalian. Pengendalian. Jadi kata-katanya kan memang ke arah evaluasi ya, teman-teman. Penilaian secara Iya, Bu. ada logbook, berarti kan itu mengevaluasi betul. Iya. Tetapi dalam fungsi evaluasi itu ada di mana? Adanya pada pengendalian. Karena Bu Ika tadi mengatakan ya. Untuk Ngejebak dong ya, Bu, evaluasi ini ya, Bu. ya sampai kinerjanya. Tapi di dalam manajemen dia tidak sendiri. Iya. Oke, jawabannya itu penyebabkan. Tadi itu udah pasti jawab evaluasi itu semuanya. Ya, iya betul ya. Masuk ke controlling ya, pengendalian. Ya. Ini kan modelnya masih, tapi Ini rame banget ya. Oke, lanjut ini struktur peran ya. Silakan dibacakan ini Bu Herli atau dari IMC nih, Bu Maimunah, Bu Anis. Ayo silakan jawab, dibacakan soalnya dan bisa langsung menjawab. Boleh. Ayo silakan. Kayaknya nggak ada nih orangnya. Bu Deni, ayo Bu Deni. Iya, Bu. Ya, boleh silakan. Ya, Bu. Cepet lah. Perawat D adalah seorang perawat profesional yang bertanggung jawab mengelola asuhan. Ya. Salah. Maaf. Perawat D adalah seorang perawat profesional yang bertanggung jawab mengelola asuhan keperawatan secara komprehensif semenjak pasien datang sampai pulang dengan bantuan perawat lainnya. Pertanyaan soal, apakah struktur peran yang menjadi tanggung jawab perawat tersebut? Oke, jawab. D, Bu, Delta. Perawat primer, Bu. Perawat primer. Primer, Bu. Delta. Kenapa, Pak Isen? Primer. Pak April? Siapa lagi tadi? Jawab. Karena perawat primer itu tanggung jawab dalam pemberian asuhan keperawatan dimulai sejak pasien masuk sampai pulang, Bu. Bedanya Hal ini hanya dilakukan oleh perawat dengan kualifikasi nurse dan memiliki sertifikat atau pengalaman yang menunjang. Apa bedanya dengan ketua tim, manajer kasus, perawat asosiat? Tidak ada saling cinta, saling kasih sayang dengan orang-orang yang seperti orang tua. Jadi jawabannya apa tadi? D? Ada alternatif jawaban yang lain? Bu. Wajib membencinya karena Allah. Kita wajib Ada jawaban lagi yang lainnya? sayang orang pun. D semua? Tapi itu tidak berani kita untuk berbuat baik. Oke. Ini apa Bu jawabannya Bu? D ya Bu? Ya betul. Pak Isen aja nih Bu yang ngebahas soal Bu dia. Pak Isen. Coba nanti saya lihat Pak Isen di sinersinya aktif nggak ngerjain soal. Kan kalau saya bisa link ke sinersi tuh, saya dikasih link untuk lihat. Jadi perawat D ini adalah perawat profesional yang bertanggung jawab Ya, ini sampai pulang. kata kuncinya adalah perawat profesional, kemudian merawat pasien dari datang sampai pulang. Kalau ada kata ini yang membantu baru perawat asosiat. Ya. Ya. Kemudian lanjut ini untuk bahan kajian di fungsi manajemen directing ya, pengarahan.
Silakan Bu Yun baca soal Bu Yun. Bu Yun baca soal Bu. Ibu. Anda adalah perawat pelaksanaan junior yang mendapatkan arahan serta bimbingan langsung dari kepala ruangan. Dari kepala ruang terkait tindakan pemasangan infus berdasarkan SOP. Pertanyaan soalnya, apakah jenis keterampilan pengarahan kepala ruangan berdasarkan situasi tersebut? Ya, apa jawabannya? A. Keterampilan manajerial, B. Keterampilan teknikal, C. Keterampilan interpersonal, D. Keterampilan konseptu, E. Keterampilan leadership. Jawabnya apa ya? Teknikal Bu. Teknikal, kenapa? B ya, teknikal pasang infus. Teknikal Bu, mendapat bimbingan pemasangan infus kan teknikal Bu. Kalau yang manajerial itu apa contoh? Apa manajerial? Secara manajerial itu Bu. Ya, untuk terkait pemimpinan pengelolaan ya. Ya, pengelolaan. Ya, untuk interpersonal itu hubungan jam 11, jam 19. Konsep itu terkait dengan ide-ide ya, mungkin mengarah kepada visi atau yang dikaitkan dengan rancangan gitu ya. Terus kemudian keterampilan leadership itu terkait dengan kepemimpinan. Jadi di sini jawabannya keterampilan technical ya, bagaimana cara melakukan sesuatu. Kemudian di sini untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Yaya, silakan. Ya, Bu. Dalam sebuah rapat didapatkan perselisihan pendapat antara perawat, kepala ruangan mengintegrasikan ide dari semua perawat. Pertanyaan soal, apakah teknik penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala ruangan? Ya, apa? Konflik. Manajemen konflik. Masuk ke kompromi. Ya, apa? Akomodasi Bu. Ya, kenapa menjawab akomodasi Bu Nuri? Kata kuncinya jangan lupa. Mengintegrasikan dari ide dari semua perawat. Artinya kan dia sebagai kayak apa sih? Bukan kayak sebagai fasilitator ya Bu? Ya. Oke. Jawaban yang lain? Selain akomodasi, silakan, Bu Linda. Yo, yang lainnya nggak ada jawabannya, hanya akomodasi aja. Kalau kompromi gimana, Bu? Kata kuncinya? Ini kepala ruangannya mengintegrasikan ide dari semua perawat, jadi apa? Kayak dikumpulin, jadi kayak musyawarah gitu ya, Bu? Nah, kalau kompromi itu gimana tuh? Kalau namanya mengintegrasikan ide itu gimana tuh, Bu, maksudnya? Integrasi. Menyamak. Mengintegrasikan. Ayo. Bagaimana penjelasan dari makna mengintegrasikan? Apakah di sini bermakna akomodir, akomodasi, atau kompromi, atau yang lainnya? Ada yang jawab? Kompromi, Bu. Kompromi. Kenapa jawabannya kompromi, Bu Andi?
Kalau mengintegrasikan ide-ide artinya kan minta ide dari semua perawat, kemudian nantinya akan menyatukan seperti itu, Bu. Tujuan dari mengintegrasikan. Jadi kompromi sama aja dengan berkompromi gitu ya. Benar nggak? Akomodasi, Bu. Karena mengakomodir semua perawat. Iya, kalau kompromi kan biasanya terhadap kesalahan atau kelalaian gitu kan, atau apa namanya, hal yang dikompromikan itu perselisihan gitu kan ya biasanya ya. Perselisihannya di sini ya ada masukan nih dari A, dari B, dari C, kemudian disatuin dan dijadikan sebuah yang baru gitu kan, elaborate gitu ya, jadinya disatuin, diintegrasikan, kemudian dijadikan sesuatu hal yang merupakan gabungan dari ide-ide gitu. Itu apa tuh? Ya, akomodir, Bu. Kolaborasi. Pak Hisen nih. Kolaborasi ya. Kalau akomodasi dia hanya membawa gitu ya, misalnya kayak ya baik, ide teman-teman akan saya akomodir itu hanya dia kayak nganterin aja gitu loh, belum tentu akan diterima masukannya atau belum tentu juga akan realisasikan. Nah ini kan punya yang semua itu disatukan, jadi dielaborate, disatuin, jadi kolaborasi, collab gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kalau kompetisi itu kan di-challenge, ditantang nih antara perawat satu sama perawat yang lainnya. Misalnya perselisihan pendapat kemudian dijadikan kompetisi gitu ya. Mana nih ide yang paling bagus ya? Itu ditantang gitu, misalnya jejak pendapat gitu kan, atau dibuat dua-duanya terus akan dilihat responnya mana yang lebih bagus. Nah, gitu kan ada challenge-nya, ada kompetisi di situ, persaingan. Nah, kalau untuk yang menghindar itu nggak dibahas ya kan, dihindari. Nah, kalau kompromi itu lebih kepada dimaklumi gitu ya. Sedangkan di sini idenya disatukan gitu ya. Jadi dikolaborasi. Ya, baca lagi nanti terkait strategi penyelesaian konflik ya, biasanya ada beberapa soal-soal itu. Saya tambahkan dikit, jadi ada beberapa cara penyelesaian konflik. Ada dengan gaya akomodasi, ada dengan kompromi, ada dengan menghindar, ada dengan kolaborasi. Ya, jadi yang ada di jawaban sini nanti gaya analisis gaya kepemimpinan dalam mengatasi masalah. Ya, kalau yang tadi akomodasi itu ada pihak yang akan dirugikan. Ya, pengorbanan bersyarat setidaknya akan berdampak tidak baik bagi salah satu pihak. Ya, nah itu. Kalau yang kolaborasi tadi seperti kata Bu Devi itu adalah ditemukan penanganan penyelesaian dengan perundingan atau negosiasi. Itu yang disebut dengan gaya kolaborasi. Ya, nanti dibaca lagi dengan bagaimana teknik penyelesaian konflik. Ini ke-mute, Bu. Ada agitasi, akomodasi, kompromi, menghindar, dan kolaborasi. Itu ya teman-teman. Ya. Tambahannya dari Ibu. Ya, nanti lagi ya, dipahami kembali ya. Hanya buat kalau mau tambah melatih lagi jangan lupa ikut bimbel kita promosi ya. Udah daftar belum nih? Ayo. Sudah daftar, Bu. Oh, Bu Nasiri. Siap, Bu Nasiri. Oke. Lanjut ini untuk peran seorang leader ya, peran seorang leader. Bu Andriani belum baca soal nih. Bu Andriani mau baca soal, silakan. Iya, Bu. Kepala Ruang Melati memimpin rapat koordinasi pagi. Pada rapat tersebut diputuskan bahwa 2 orang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan internal yang diadakan oleh Diklat RS. Pertanyaan soal, apakah peran pemimpin yang dimiliki oleh kepala ruangan tersebut? Memimpin rapat, kemudian
Ya, pertanyaannya adalah peran pemimpin, perannya. Dia seorang pemimpin itu dia memiliki peran-peran. Nah, pada kasus di atas itu sedang menjalankan peran yang mana? Boleh, silakan dijawab yang lainnya sambil Bu Adriani mungkin berpikir. Ibu. Ini nih. Rontok rambutmu. Bu Ambar belum komen nih, Bu Ambar. Bu Ambar. Bu Ika, ayo jawab Bu Ika. Silakan Bu Ika. Ayo, silakan. Ibu. Apa? Charlie, Bu. Decisional role, Bu. Decision role, Bu. Mengambil keputusan. Gimana tuh? Kata kuncinya Pak Mardani. Jelasin. Mengambil keputusan, Bu. Ya, dari soal Decision. Mengambil keputusan. decision itu mengambil keputusan. Ya. Mana kata kuncinya di situ? Diputuskan itu berarti mengambil putusan ya, Bu. Oke. Kan pada orang ditunjuk. Oke, ya. Jadi di situ ada sebuah keputusan, ya. Jadi dalam hal ini si leader menjalankan peran decisional role, gitu ya. Oke, kalau interpersonal role bagaimana? Informational role, leader role, management role. Nanti dibaca ya, teman-teman ya. Ya. Oke. Soal selanjutnya. Pak Mardani, ayo soal selanjutnya Pak Mardani. Oke, Bu. Kepala ruangan melakukan aktivitas pengontrolan dengan memeriksa tanda risiko jatuh dan adanya luka di tubuh setiap pasien pada operan dinas. Pertanyaan soal, apakah indikator mutu pelayanan keperawatan yang sedang dikendalikan oleh kepala ruangan? Ya, yang termasuk dalam indikator mutu itu Bu. Pasien. yang termasuk pelayanan keperawatan ada apa aja, teman-teman? Laporan keselamatan pasien. Ya, terus apa lagi? Indikator mutu layanan keperawatan. Ada apa aja? Ayo. Identifikasi pasien. Ya. Terus? Ini masuk ke bahan kajian ya, teman-teman ya. Keselamatan pasien, Bu. Keselamatan pasien. Terus kemudian? Infeksi. Pengontrolan infeksi. Ya. Yang tepat operasi tempat. Kata komunikasi efektif, Bu. Nah, komunikasi terapeutik. Itu masuk ke dalam indikator mutu pelayanan keperawatan. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Nah, dalam soal itu masuknya yang mana? Indikator keselamatan pasien. Pengurangan resiko pasien jatuh. Keselamatan pasien, Bu. Pengurangan resiko pasien jatuh. Maksud dalam pengurangan risiko pasien jatuh, Bu, itu, Bu. Keselamatan pasien, Bu. Safety patient, Bu. Oke. Ya, bagus. Oh, tulis. Bagus jawabannya. Lanjut, Pak Harbain. Nah, tiba-tiba muncul Pak Harbain sih. Jadi baca soal. Nah, Bu, tadi lagi di jalan, Bu. Silakan Pak Harbain baca soal. Kepala ruangan sedang berdiskusi dan membantu Anda sebagai perawat baru yang mengalami kesulitan dalam menerima pasien baru. Kegiatan ini dilakukan agar perawat mampu meningkatkan kinerja. Apakah aktivitas manajemen yang dilakukan oleh kepala ruangan? Ya, langsung dijawab Pak Harbain. Bimbingan, Bu. Kepala ruang sedang berdiskusi dan membantu Anda sebagai perawat baru yang mengalami kesulitan.
Kegiatan ini dilakukan agar perawat mampu meningkatkan kinerja. Di sini ada berdiskusi dan membantu perawat baru loh. Oh, supervisi, Bu. Yang alfa, Bu. Supervisi, Bu. Oke. Kata kuncinya sedang berdiskusi dan membantu Anda sebagai perawat baru yang mengalami kesulitan. Selain supervisi dan bimbingan, tadi jawabannya ada lagi yang lain? Oh, ngalir air mbak boneka, tahu loh. Apa jawabannya supervisi, Bu Nuri? Kenapa jawabannya supervisi? Karena kepala ruangan berdiskusi dan membantu Anda sebagai perawat baru yang mengalami kesulitan dan menerima pasien baru. Sama adik-adik Ibu yang perawat mampu meningkatkan kinerja. Definisi atau makna ya atau gambaran dari supervisornya siapa ini? Supervisor itu ngapain? Halo? Ya, Bu. Meninjau ya kalau supervisi itu. Kalau seperti pengawas audit itu ya. Binaan dilakukan oleh kepala ruangan, Bu. Perawat profesional. Besar ampun, kedengeran. Nggak kedengeran. Pak Hisen nggak Ya, Bu. Supervisi itu Amril, Bu. Ya, Pak Amril. Supervisi itu adalah kegiatan pembinaan aktivitas yang dilakukan oleh seorang profesional, di situ tadi adalah kepala perawatnya, untuk membantu atau mendidik dari memiliki metode mendidik dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi dan bimbingan secara kontinu, Bu. Oke, di situ ada kata kuncinya itu evaluasi pengajaran ya tadi ya. Evaluasi ya. Ya, Bu. Ya. Oke. Oke, coba penjelasan dari yang lainnya. Supervisi. Kalau supervisi itu biasanya dia ada panduannya. Ya, kalau lagi mau mengevaluasi itu dia biasanya ada panduannya, memakai standar, ya, bisa bentuk SOP, ya, atau panduan-panduan kerja begitu. Itu supervisi, ya. Kalau hanya sekedar berdiskusi dan membantu, dia lebih ke arah coaching, gitu ya. Jadi lebih ke arah bimbingan, Bu. Iya, Bimbingan. lebih ke arah melakukan bimbingan. Tapi kalau supervisi itu biasanya dia ada yang dijadikan panduan gitu. Ada yang ada ininya apa namanya guidance-nya gitu, Bu. Ya, jadi kalau hanya sekedar berdiskusi dan membantu, dia lebih ke arah coaching gitu ya. Jadi proses pembimbingan. Nah, kalau gitu ya, jadi ya untuk perbedaan antara supervisi dan bimbingan ya. Kemudian ini masuk ke dalam metode penugasan lagi. Nah, ini nih. Bu, jadi apa jawaban tadi, Bu? Supervisi atau bimbingan, Bu? Hujan, Bu, sih nggak kedengeran. Oh, bimbingan, Bu, ya? Kan, bimbingan nih, Marina. Kasih, Bu. Oke. Ya, silakan ini untuk kasus selanjutnya. Ya, silakan. Ini sinyal saya kayak lagi lemah banget nih. Tapi kelihatan PPT-nya ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, silakan. Boleh nih kalau boleh nih. Sinyalnya lagi nggak bagus, makanya nggak lihat. Oh, iya, Bu. Sinyalnya lagi putus-putus nih, kita tahu nih nggak bagus wifi-nya nih. Hujan, Bu, kayaknya, Bu. Di sini sih hujan. Cuaca kali, Bu. Ya makanya jadi off kamera nih, makanya tapi saya baca nih, bisa baca ya. Nggak apa-apa, terus aja Bu Devi. Saya juga off kamera nih, Bu, sinyal jelek. Oke, silakan Trinita. Trinita, ini gimana kabar kamu, Trinita? Baca soal coba, Trinita.
Trinita. Iya, Bu. Ya, coba kamu baca soal Trinita. Seorang perawat mengeluh karena kepala situasi seorang perawat ruangan mengeluh karena pada situasi sibuk maka pelaksanaan sprout dan convert dalam membahas kondisi pasien ditindakan suatu ditindakan atau terburu ditiadakan, Mbak. Ditiadakan atau buru-buru sehingga menjadi miskomunikasi dan miskoordinasi di antara anggota tim. Ya. Pertanyaan soal, apakah metode pengurusan yang diterapkan pada ruangan tersebut? Oke, langsung jawab coba Trinita. Ya, yang lainnya coba. Nih kayaknya Trinitanya bingung. Silakan. Tim, Bu. Apa? Tim, Bu, tim. Kenapa? Kenapa tim? Ya, karena di situ kan perawatnya kebingungan karena tidak atau terburu-buru atau tidak ditiadakan pre dan post conference, sehingga pada tersebut terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi antara anggota tim. Jadi berarti memang ada anggota dan ada tim, berarti ada ketua tim yang tidak melakukan pre atau post conference, Bu. Jadi tim, Bu. Oke, ada lagi penjelasan yang lainnya dari kata kuncinya ini? Itu kan jelas tuh kata kuncinya ya Pak Isen, di antara anggota tim. Iya. Iya, Bu. Jadi ini kelemahan ya, Bu, dari metode tim. Adalah jika ada kelemahan pada pre dan post conference-nya, mungkin akan terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi di antara tim. Ya, kata kuncinya ada anggota tim dan pre post conference. Ya, karena pre post conference hanya dilakukan pada metode tim dan metode modular. Oke ya. Oke, kasus selanjutnya. Silakan. Jawabannya apa, Bu? Jawabannya metode tim, Bu. Metode penjelasan yang diberikan, yang diterapkan adalah metode tim. Kata kuncinya ada pada di antara anggota tim dan pelaksanaan pre-post conference. Ya, Bu Yaya? Baik, Bu. Oke, lanjut. Silakan di sini yang belum membaca soal. Bu Ambar nih, saya belum dengar suara Bu Ambar. Bu Ambar. Boce. Sorry Bu, maaf ya lagi di jalan. Baca soal dong. Boleh Bu. Ya, silakan. Kepala ruang anak memiliki visi 5 tahun ke depan, mampu meningkatkan jenjang pendidikan semua perawat, serta mengadakan pelatihan internal secara berkelanjutan. Pertanyaan soal, apakah ciri pemimpin efektif yang sudah diterapkan oleh kepala ruang? Ya. Pilihan jawaban, silakan. Pilihan jawaban A, berpikir kritis, B, menyelesaikan masalah, C, menghormati individu, D, terampil dalam komunikasi, E, menyusun tujuan. Silakan Bu Ambar. Apa kira-kira kata kuncinya mana Bu Ambar? Visi 5 tahun ke depan mampu meningkatkan jenjang pendidikan semua perawat. Jadi menyusun tujuan bukan Bu? Oke, yang lainnya? Oke, bagus Bu. Boleh nggak Bu? Berpikir kritis. Berpikir kritis Bu A. Bu. Kata kuncinya dulu, kata kuncinya. Kata kuncinya visi 5 tahun Bu. Jadi mempunyai visi yang 5 tahun sehingga targetnya adalah meningkatkan jenjang pendidikan semua perawat. Akhirnya berpikir kritis untuk mendapatkan visi 5 tahun itu selesai. Tercapai. Begitu nggak Bu?
Ya, kata kuncinya benar, visi. Visi itu identik dengan apa? Bukan berpikir kritis ya. Tujuan Bu, tujuan. Bukan ya Bu? Iya, tujuan sih. Visi tujuan sih Bu. Dengan tujuan. Ya. Menyusun tujuannya. Kalau berpikir kritis ya, critical thinking Kondisi, itu ya, kasus ya Bu. Ya, menganalisa kondisi fenomena ya yang ada di ruangan atau area kepemimpinannya gitu. Oke, siap Bu. Nggak apa-apa Bu, sama-sama ya Bu ya. Oke. Menyusun tujuan ya berarti ya? Ya, menyusun tujuan ya jawabannya. Oke, Bu. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, silakan. Siapa yang belum baca soal, silakan. Oce belum baca. Iya dong. Aduh, ini suaranya mahal nih. Baca ya Bu, bismillah. Kepala ruang melakukan perumusan kegiatan dengan mengumpulkan data untuk mencari penjelasan secara rinci, teknik melakukan kegiatan sehingga tindakan dapat dijalankan dengan benar. Pertanyaan soalnya, apakah unsur yang terkandung dalam perencanaan pada kasus? Why, where, when, who, how. Oh ya Bu, lihat kata kuncinya dulu ya Bu. Ya, perumusan kegiatan berarti ya Bu, dengan mengumpulkan data. Untuk mencari penjelasan secara rinci. Ya. Tahu Bu. Tahu ya Bu. Perumusan kegiatan. How Bu? How. Kan bagaimana? How. Kata kuncinya dulu, kata kunci. Kata kuncinya perumusan kegiatan sama pengumpulan data Bu. Bagaimana suatu kegiatan, jadi how Bu. Untuk melakukan, kan ada kalimat teknik secara rinci melakukan kegiatan sehingga tindakan dapat dijalankan. How Bu? Oke, bagus ya, ini pinter-pinter nih kelas ini nih. Aduh.